warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gista Tricia Perdani dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview soal UTS mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pengertian hukum administrasi negara menurut JBJM Tenberg adalah perpanjangan hukum tata negara atau sebagai hukum sekunder yang berkenaan dengan keanekaragaman lebih mendalam dari tatanan hukum publik sebagai akibat pelaksanaan tugas oleh penguasa. Pada akhirnya, hukum administrasi negara itu muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Menurut Kamp-Kortman, hukum administrasi negara dapat berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lain karena perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa, perbedaan sistem politik, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan, perbedaan hukum tata negara yang menjadi sandaran hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara Eropa kontinental menurut William Coney-Campbell, hukum administrasi negara adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang seluk-beluk kehidupan lembaga eksekutif. Dari definisi yang dikemukakan mengandung 3 unsur, yaitu kumpulan peraturan hukum, hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif, dan seluk-beluk ini hanya dititik beratkan pada lembaga eksekutif. Yang dimaksud dengan regeling adalah merupakan perbuatan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu peraturan yang bersifat umum dan abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Melalui regeling terwujud kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun oleh pemerintah itu sendiri. Contohnya, pemerintah menerbitkan peraturan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upaya mengajukan permohonan untuk izin mendirikan bangunan, atau yang sering disingkat IMB. Bersifat umum di sini maksudnya pemerintah tidak menyebutkan nama atau identitas orang per orang, akan tetapi secara umum kepada setiap orang yang akan membuat sertifikat tersebut tanpa terkecuali. Sedangkan besiking menurut Profesor Muhsan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat tata usaha negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final. Contohnya, penetapan atau ketetapan seperti SKTNI. Bersifat konkret maksudnya adalah hak dan kewajiban dari seorang TNI, yaitu hak mendapatkan upah atau gaji, dan kewajibannya melaksanakan tugas yang diembannya. Bersifat individual, artinya SK tersebut hanya bisa digunakan oleh seorang saja, tidak bisa dipindah tangankan kecuali ada bukti KK atau syarat lainnya yang menunjukkan masih terkait keluarga. Bersifat final, contohnya jika ada seorang TNI yang mengundurkan diri, maka akan dipecat secara tidak terhormat, dan keputusan tersebut tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa diubah lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan Beleitsregel adalah suatu peraturan kebijakan di mana Beleitsregel ini merupakan hukum bayangan yang membayangi undang-undang atau hukum yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Beleitsregel ini berasal dari kewenangan diskresi yang ada pada umumnya digunakan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Contohnya, surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota Tegal nomor 44/002 tanggal 15 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi corona, virus disease COVID-19. Ada 2 perbuatan pemerintah, yaitu perbuatan hukum. Perbuatan hukum ini terdiri dari perbuatan hukum privat dan perbuatan hukum publik. Perbuatan hukum ini terdiri dari perbuatan hukum persegi 1 dan perbuatan hukum persegi 2. Untuk perbuatan hukum persegi 1, contohnya adalah pengangkatan Polri. Sedangkan perbuatan hukum persegi 2, contohnya adalah mengadakan perjanjian atau kontrak pembuatan jalan layang dengan pihak swasta. Yang dimaksud dengan instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah atau administrasi negara
melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan dua instrumen, yaitu instrumen prasarana yang meliputi alat tulis-menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain sebagai kepunyaan publik. Yang kedua, instrumen yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan regeling adalah merupakan perbuatan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu peraturan yang bersifat umum dan abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Melalui regeling terwujud kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif ataupun oleh pemerintah itu sendiri. Contohnya, pemerintah menerbitkan peraturan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upaya mengajukan permohonan untuk izin mendirikan bangunan, atau yang sering disingkat IMB. Bersifat umum di sini maksudnya pemerintah tidak menyebutkan nama atau identitas orang per orang, akan tetapi secara umum kepada setiap orang yang akan membuat sertifikat tersebut tanpa terkecuali. Basiking menurut Profesor Muhsan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat tata usaha negara mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual, dan final. Contohnya, penetapan atau ketetapan seperti SK-TNI. Bersifat konkret maksudnya adalah hak dan kewajiban dari seorang TNI, yaitu hak mendapatkan upah atau gaji dan kewajibannya melaksanakan tugas yang diembannya. Bersifat individual artinya SK tersebut hanya bisa digunakan oleh seorang saja, tidak bisa dipindah tangankan kecuali ada bukti KK atau syarat lainnya yang menunjukkan masih terkait keluarga. Bersifat final, contohnya jika ada seorang TNI yang mengundurkan diri, maka akan dipecat secara tidak terhormat, dan keputusan tersebut tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa diubah lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan Beleitsregel adalah suatu peraturan kebijakan di mana Beleitsregel ini merupakan hukum bayangan yang membayangi undang-undang atau hukum yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Beleitsregel ini berasal dari kewenangan diskresi yang ada pada umumnya digunakan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Contohnya, surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota Tegal nomor 44/002 tanggal 15 Maret 2020 tentang peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi corona virus disease COVID-19. Edaran tersebut dikeluarkan pada saat pandemi di Indonesia sudah merajalela. Maksud dengan Ballot Severance Comes yaitu kebijakan yang diperjanjikan. Kebijakan ini berasal dari visi dan misi yang disampaikan oleh pejabat pada masa pencalonan atau kampanye. Contohnya, salah satu misi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat kampanye, yaitu mengembangkan kebudayaan. Maka setelah menjabat sebagai gubernur, beliau harus menjalankan misinya tersebut. Sekian review yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.